Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang komunikasi hasil audit yang terdiri dari kelompok Rizali Nova, Sukma Nabari, saya sendiri Yoga Muhammad Berkah, Eka Prasetya, dan Gian Fahruroji. Komunikasi hasil penugasan. Performance Standar nomor 2400, communication should include the engagement, objectives, and scope, as well as applicable conclusion, recommendation, dan action plans. Communication should be accurate, objective, clear, concise, constructive, complete, and timely. Performance Standar nomor 2400 ISPPIA atau Internal Auditor should communicate the engagement result promptly. Hasil audit harus dikomunikasikan sesegera mungkin. Hal ini menunjukkan bahwa hasil auditor wajib segera mengkomunikasikan isu penting, serius, khususnya risiko yang signifikan kepada manajemen dari satuan kerja yang diaudit agar mereka punya kesempatan untuk mengimplementasikan pengendalian tambahan sesegera mungkin sebelum risiko berkembang tidak terkendali. Selanjutnya, di sini ada beberapa pedoman dalam pembuatan laporan yang dapat digunakan oleh auditor internal. Di antaranya, yang pertama yaitu panjang kalimat. Usahakan jumlah kata dalam sebuah kalimat hanya sekitar 17 kata saja. Kalimat yang pendek akan lebih baik dibandingkan dengan kalimat yang panjang, karena kalimat pendek akan memindahkan informasi lebih jelas, kemudian lebih mudah dibaca dan lebih mudah atau hemat waktu untuk menulisnya. Kemudian kata yang sederhana. Gunakan kata yang sederhana dan bukan kata yang sulit dicerna. Kata dengan satu atau dua suku kata akan lebih baik dibandingkan dengan kata yang menggunakan 3 suku kata atau lebih, karena lebih pas, lebih jelas, mudah dibaca dan mudah menuliskannya. Lalu kalimat aktif. Gunakan kalimat dengan pola aktif yang terdiri subjek, predikat, dan juga objek. Alasannya yaitu kalimat aktif lebih mudah dimengerti, lebih ringkas, dan akan lebih menarik perhatian pembacanya. Kemudian ada kata kerja. Terdapat beberapa kata benda yang juga berfungsi sebagai kata kerja. Kalimat yang baik adalah kalimat yang menggunakan kata kerja, bukan kata benda. Kemudian hindari kata klise. Yang dimaksud dengan kata-kata klise adalah kata-kata yang terlalu umum, tidak spesifik. Misalnya, pengendalian lemah tanpa menjelaskan lebih lanjut apa kelemahan dari pengendalian tersebut. Contoh lainnya adalah manajemen harus meningkatkan pengendalian, juga tidak menyebutkan bagaimana cara peningkatan pengendalian tersebut. Selanjutnya, di sini ada format dan isi laporan. Laporan adalah produk dari satuan kerja pengawasan internal yang dapat dilihat secara fisik. Selain untuk mencapai tujuan tersebut, laporan harus jelas, akurat, bebas dari kesalahan, dirancang secara memadai, dan relevan. Lalu tujuan utama laporan adalah untuk menyimpulkan bahwa risiko-risiko yang menghalangi pencapaian tujuan-tujuan dan proses-proses yang dicatat dalam ruang lingkup telah dikelola sampai tingkat atau level yang dapat diterima top manajemen. Kemudian selanjutnya itu bentuk laporan hasil audit. Bentuk laporan hasil audit itu dibagi menjadi dua. Yang pertama berbentuk bab, yang kedua berbentuk surat.
Untuk bentuk surat digunakan bila informasi yang dimuat cukup banyak dan dikehendaki bentuk yang lebih formal. Isinya bisa mencakup bab pendahuluan, bab hasil audit, bab rekomendasi. Contohnya, ada bagian kulit depan, halaman pertama, daftar isi. Bagian pertama itu intisari hasil audit dan bagian kedua itu uraian hasil audit. Kemudian dengan diisi lampiran-lampiran. Untuk bentuk surat dipakai bila informasi yang hendak dilaporkan relatif singkat, harus dilaporkan dengan segera atau alasan lainnya. Biasanya isinya itu hanya mencakup dasar, gambaran singkat, hasil audit, dan rekomendasi. Selanjutnya, monitoring tindak lanjut. Performance standar nomor 2500 tentang monitoring progress yang diterbitkan oleh The Institute of Internal Auditor atau IA. Standar tersebut mengatur bahwa Kepala Satuan Kerja Pengawasan Internal harus menerapkan proses tindak lanjut untuk memantau dan memastikan bahwa tindakan-tindakan manajemen telah secara efektif diimplementasikan, atau bahwa manajemen senior telah menerima risiko jika tidak mengambil tindakan. Tracking sheet atau format dokumen tindak lanjut. Untuk memonitor tindak lanjut, auditor dapat menggunakan dokumen tracking sheet yang umumnya berbentuk metrik dengan kolom-kolom sebagai berikut. Yang pertama, penanggung jawab. Yang kedua, tanggal laporan pertama. Yang ketiga, temuan audit dan saran. Yang keempat, tindakan manajemen. Yang kelima, action plan. Yang keenam, periode. Dalam praktek, tracking sheet dilaporkan setiap triwulan dan memuat satu kolom tambahan, yaitu status temuan yang berisi temuan selesai ditindaklanjuti, temuan dalam proses penyelesaian, dan tidak ada tindak lanjut. Kemudian selanjutnya, resolusi penerimaan risiko oleh manajemen. Standar 2600 IS PPIA menyatakan apabila manajemen senior telah memutuskan untuk menanggung risiko residual yang sebenarnya tidak dapat diterima organisasi, penanggung jawab audit internal harus mendiskusikan masalah tersebut dengan manajemen senior. Jika diskusi tidak menghasilkan keputusan yang memuaskan, maka keduanya harus melaporkan kepada pimpinan organisasi. Dampak risiko menjadi tanggung jawab pimpinan perusahaan. Auditor internal tidak bertanggung jawab terhadap risiko-risiko yang terjadi akibat tidak optimalnya tindak lanjut audit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.